Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Komariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang demam tifoid. Apa sih demam tifoid itu? Nah, demam tifoid adalah penyakit infeksi akut yang terjadi pada saluran pencernaan manusia, terutama usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Meskipun pada kenyataannya nanti ada fase di mana bakteri penyebab bisa menyebar ke aliran darah bahkan sampai ke tulang. Penyakit demam tifoid umumnya disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A dan Salmonella paratyphi B. Kadang juga disebabkan oleh jenis Salmonella lain. Namun, demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi inilah yang cenderung untuk berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Salmonella typhi adalah kuman gram negatif yang berbentuk tipis, pendek, dan tidak berspora, yang bersifat aerob, serta mempunyai cambuk sehingga dapat bergerak, tidak menyebabkan fermentasi laktosa dan sukrosa, serta mudah dibiarkan pada biakan sederhana. Di luar tubuh manusia, kuman mudah mati terutama bila terkena sinar matahari secara langsung. Akan tetapi, sebaliknya dapat bertahan hidup pada keadaan dingin. Matinya pada media basah di air dan susu pada temperatur sekitar 60 derajat Celcius sampai 140 derajat Fahrenheit. Pada keadaan kering, bagian kuman akan mati dalam beberapa jam dan amat jarang yang dapat bertahan hidup sampai 1 bulan. Kuman Salmonella typhi mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap disinfektan dan akan langsung terbunuh bila ada kontak dengan bahan tersebut. Pada gumpalan massa tinja, kuman terlindungi dan dapat hidup lebih lama, kecuali kalau ada penetrasi disinfektan ke dalam gumpalan tinja tersebut. Salmonella typhi jarang hidup dalam air lebih dari 7 hari dan sering mati dalam waktu 48 jam. Salmonella typhi tumbuh subur dalam susu segar, tetapi hancur bila asiditas menjadi lebih tinggi, sedangkan pada es krim dapat bertahan hidup sampai 1 bulan. Lalu, bagaimana sih prosesnya hingga menimbulkan penyakit? Jadi, Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang telah tercemar oleh kuman. Sebagian besar kuman yang masuk ke dalam saluran cerna dimusnahkan oleh asam lambung dan sebagian kecilnya masuk ke dalam usus halus dan kemudian kuman akan berkembang biak. Bila sistem kekebalan pada usus halus kurang baik, maka kuman dapat menembus usus halus lalu masuk ke dalam aliran darah dan akhirnya menimbulkan gejala. Gejala demam tifoid itu apa saja? Nah, jadi gejala demam tifoid pada orang dewasa itu ditandai dengan demam, suhu badan yang naik turun terutama pada sore dan malam hari, sakit kepala, nyeri otot dan pegal-pegal, turunnya nafsu makan, mual dan muntah, sakit perut, konstipasi atau susah buang air besar, dengan keadaan perut kembung. Nah, sedangkan gejala demam tifoid pada anak biasanya berupa demam yang tinggi terus-menerus selama lebih dari 7 hari, disertai gejala saluran pencernaan seperti mual, muntah, sakit perut, mencret, dan buang air besar berdarah. Penyakit demam tifoid dapat diobati dengan beberapa cara, yaitu pemberian obat penurun panas seperti paracetamol, pemberian antibiotik golongan chloramphenicol, ampicillin atau amoxicillin selama 7-14 hari, konsumsi makanan lunak yang tinggi kalori dan tinggi protein, dan menghindari makanan yang mengandung banyak serat. Demam tifoid ini bila tidak diobati dengan cepat dan tepat dapat menimbulkan beberapa komplikasi pada minggu kedua dan minggu ketiga. Komplikasi pada saluran pencernaan mirip dengan usus buntu, yaitu perdarahan, perforasi atau lubang pada usus alias usus bocor, dan peritonitis atau infeksi selaput rongga perut. Karena sifat penyakit tifoid yang mudah menular, maka sangat penting untuk melakukan pencegahan dan pengendalian demam tifoid melalui perbaikan pada sanitasi lingkungan. Misalnya, penyediaan air bersih,
peningkatan kebersihan makanan dan minuman, dan peningkatan kebersihan perorangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.